Adakah adakah Bapak Ibu yang lain yang ingin mencoba sedikit spill cerita kecilnya Bapak Ibu? Saya ingin mendengar mungkin dari daerah yang lain selain dari daerah Jawa Timur. Adakah Bapak Ibu dari daerah di luar Jawa Timur, Bapak atau Ibu? Bapak Retno Ilhami, apakah bisa Bapak bergabung dan sedikit spill cerita kecilnya bagaimana Bapak bisa bergabung di kelas ini? Baik, nampaknya tidak ada respon. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup sedikit basa-basi kita mengawali pertemuan kita di siang hari ini. Dan oh iya, saya lupakan satu hal. Saya ingin cek semangat Bapak Ibu semua di sini dengan mungkin Bapak Ibu bisa on cam sebentar Bapak Ibu. Kita adakan dokumentasi di awal pertemuan seperti biasa. Kita cek jargon. Jika saya bilang Teacher Virtual Academy, Bapak Ibu jangan lupa untuk katakan be smart dengan semangat Bapak Ibu semua. Silakan, Bapak Ibu yang bisa bergabung nyalakan kamera Bapak Ibu dan on mic terlebih dahulu. Saya contohkan sekali lagi. Teacher Virtual Academy, Bapak Ibu bisa jawab be smart. Baik, Bapak Ibu yang lain bisakah bergabung? Bisa dinyalakan kamera dan mic-nya Bapak Ibu. Baik, kita coba. Teacher Virtual Academy, be Be smart. smart. Oke, sekali lagi. Teacher Virtual Academy, Be Be smart. smart. baik, terima kasih Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu sangat terasa lewat kamera dan suara yang terdengar di headset saya di sini Bapak Ibu. Setelah ini kita akan langsung masuk ke materi dan pemateri kita di sini sudah hadir di antara Bapak Ibu semua. Ada Bapak Kiki, Mr. Kiki. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang Mas Kakak. Terima kasih ya. Ini Kakak dan Kiki ini ceritanya hari ini ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Bapak. Sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua, Bapak Kiki di sini merupakan salah satu dosen di program studi sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan untuk perkenalan lebih lanjut, mungkin nanti kita akan masuk sekaligus saat materi. Untuk itu, tanpa lama-lama, mungkin kesempatan langsung saya berikan kepada Bapak Kiki. Silakan Bapak. Ya, terima kasih banyak moderator Mas Kakak. Oke, so saya ingin share screen dari laptop saya ya, sebentar ya. Oke, ya terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di Teacher Virtual Academy. Hari ini bersama saya, nama saya nama saya Muzaki Afifuddin, sesuai dengan yang dituliskan di brosur. Saya biasa dipanggil Pak Kiki di kampus. Karena ketika pada saat masuk kampus ini ada salah satu dosen lagi yang namanya Musama Muzaki, yang kemudian pada akhirnya saya menggunakan nama artis saya ya pada akhirnya. Ya, oke. Sedikit perkenalan Bapak Ibu semuanya. So, ya ini saya sedikit jadi foto model walaupun selfie. Ya. Iya, nama saya Muzaki Afifuddin. Kegiatan saya sehari-hari pasti adalah sebagai dosen di UIN afiliasi saya. Kemudian hanya saja di luar kampus pekerjaan saya lumayan banyak, yaitu saya mengurusi Bina Antar Budaya di Jepken Malang khususnya. Kalau Bapak Ibu yang SMA mungkin yang sekarang ada pendaftaran seleksi pertukaran pelajar misalnya untuk tingkat SMA boleh dicek Bina Antar Budaya ada atau EFS Indonesia silahkan. Kami sedang membuka pendaftaran seperti itu. Jadi misalnya khususnya untuk anak kelas 1 dan kelas
mohon maaf, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 dan kelas 11. Seperti itu. Jadi mungkin jika tertarik. Di sisi yang lain, saya juga adalah seorang penyanyi. Ya, saya menyanyi di paduan suara khususnya. Iya, dia ada afiliasi, salah dua afiliasi saya adalah Suara Suparna Indonesia. Ini ada di Surabaya. Alumni Universitas Airlangga, sedangkan yang satunya Malang Choral Art, posisinya ada di Malang. Ya, kalau penelitian saya lebih fokus di literature in classroom discourse, penelitian mengenai bagaimana pengajaran sastra. Ya, tapi di sisi yang lain karena konteks saya juga bicara mengenai intercultural learning, biasanya saya juga akan bicara mengenai intercultural learning, walaupun mungkin berbeda dengan apa yang diteliti oleh Bu Galuh minggu yang lalu, misalnya saya memberikan perspektif yang berbeda. Mungkin hari ini juga saya akan memberikan perspektif yang berbeda juga dari teman-teman yang lain. Kemudian juga saya juga akan sedang meneliti menggunakan penelitian mengenai inklusif education khususnya untuk yang disabel, untuk yang teman-teman mahasiswa yang autis, kami sedang melakukan penelitian saya dengan teman-teman juga ya, dan salah satunya juga critical thinking di sini. Pengalaman saya menjadi dosen sejak tahun 2000 mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2000, dan hanya saja ketika masuk di UIN, tadi Mas Kakak tadi sedikit mengajak Bapak Ibu untuk sedikit bercerita ya, gimana sih ceritanya kok sampai berada pada titik ini, nanti saya akan cerita. Kenapa kok ada sampai pada titik, dan kenapa saya harus menceritakan itu, bukan maksud saya untuk sombong, tapi lebih pada apa sih yang sebenarnya ada hubungannya dengan inovasi dan change yang sedang kita diskusikan hari ini. Di situ. Di sisi yang lain, saya pernah mengikuti critical thinking course juga dengan University of Oregon, USA, walaupun ini masih online course. Ya, seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini. Bisa jadikan sertifikatnya ada, yang kemudian pada akhirnya, kalau zaman dulu mungkin pakai Skype, ya, tidak Zoom, menggunakan Skype pada saat itu. Terus kemudian temannya dari berbagai negara, ya mungkin jika misalnya suatu saat mungkin Hello, ini kegiatan fakultas, mohon maaf, kegiatan jurusan ini bisa berkembang lagi menjadi kegiatan yang internasional, mungkin akan bisa berkenal dengan banyak orang. 2015 saya menjadi qualified trainer di ICL untuk IFS program, dan ini kegiatan intercultural learning inilah yang kemudian banyak sekali membuat saya belajar banyak mengenai inovasi mengajar, bagaimana ketika di kelas, dan yang pada akhirnya mungkin saya akan sedikit share apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah dan mungkin juga belum saya lakukan dan sudah dalam imajinasi saya, tapi kemudian mungkin juga Bapak Ibu lah yang melakukannya, bukan saya, bisa jadi. Karena kembali lagi kita semua di sini sebagai pengajar, kadang-kadang kalau sudah duduk masuk kantor itu sudah pekerjaannya pikirannya bukan di kelas, tapi mengenai pekerjaan yang sudah ada di meja. Itu hobi saya membaca novel kebanyakan, harus kemudian bernyanyi pastinya, dan sekarang karena pandemi saya jadi suka main game ya karena pandemi. Iya, so sedikit sesi ini sebenarnya tujuannya hanya dua, ya. Teachers can recognize, analyze local situations where innovations and change are needed, ya. Tujuannya sebenarnya cuma dua, namun kemudian dua option ini mungkin optional buat Bapak Ibu ketika misalnya pada akhirnya bisa mengenali dan kemudian oke, saya coba deh membuat meeting plan pada akhirnya, walaupun mungkin nanti saya untuk hari ini tidak akan bicara mengenai meeting plan seperti apa, tapi lebih pada kita mengenali diri sendiri dulu. Kemudian teachers can explore various innovations and changes that can be implemented in the classroom based on Kolb's experiential learning. Mungkin sudah ada yang pernah dengar mengenai experiential learning, tapi mungkin saya juga akan berusaha mengingatkan kembali. Atau mungkin juga ada yang belum pernah mendengarkan, nanti saya akan berikan beberapa referensi yang kemudian yang sudah banyak digunakan. Oke, nah ini saya sedikit memberikan, kalau tadi sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Kakak adalah sedikit berusaha untuk membuat sebuah kegiatan namanya River of Life ya. Jadi biasanya kalau saya kegiatan saya untuk ketika berusaha mengingat kembali apa yang sedang dilakukan, apa yang pernah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan, misalnya kita berusaha membuat alur cerita dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. So, now saya ingin cerita sedikit mengenai diri saya. Ya, ini fotonya bukan river tapi Jalan Ijen intinya.
kepala sekolah lagi. Benar ya Allah kalian. Mohon ya, terima kasih. Iya, oke. So, saya lulus dari Universitas Airlangga waktu itu masih S1 tahun 1999. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum lahir mungkin. Iya. Kemudian tahun 2000 saya mulai mengajar bahasa Inggris di sebuah institusi swasta, yang kemudian pada akhirnya saya sempat mengajar di Jogja, Solo, kemudian pada akhirnya harus kembali ke Malang karena orang tua saya kangen sama saya, yang kemudian saya berkuliahlah kembali S2 di UM pada saat itu, Universitas Negeri Malang. Pada saat berkuliah di UM, saya kemudian mengajar di beberapa universitas di Jombang, di Pasuruan, yang kemudian pada akhirnya ketika setelah lulus saya sempat mengajar di tahun 2007 saya mengajar di SD, elementary school, ya SD waktu hanya saja waktu itu SD di Malang, waktu itu SD kalau sekarang namanya SD Model di Malang, Togowaru itu dulu international, ya dulu international school dulu, tapi kemudian sekarang menjadi sekolah dasar model di Malang. Itu. Dan kemudian saya mengajar ESP, English for Specific Purposes, di UIN Malang pada saat itu, lebih banyak di tarbiyah, di mengajar bahasa Inggris untuk pengajar agama pada saat itu. Kemudian tahun 2011 saya masuk di jurusan sastra, ya di Fakultas Humaniora, ya. Karena hasrat saya meneliti sastra itu masih banyak tinggi sekali, dan memang waktu itu memang dibutuhkan dosen sastra pada saat itu. Nah, ketika ada dalam perjalanan hidup saya ini, kalau Bapak Ibu bisa membayangkan, ini dalam waktu 22 tahun ya, 22 tahun bayangkan. Ya, 24 tahun ya. Dalam waktu 24 tahun perjalanannya seperti apa, tapi yang pasti adalah banyak sekali inovasi yang saya lakukan pada saat mengajar. Karena kembali lagi kita bicara mengenai changes of places, changes of people, changes of students, yang kemudian pada akhirnya ketika yang cukup membuat kita terjebak adalah pada saat saya sendiri pribadi merasa adalah ketika pada saat COVID-19 kemarin tahun 2020 itu. Ya, banyak teman saya yang meninggal, kemudian alhamdulillah kita masih survive, ya. Tapi di sisi itu juga saya juga mengenal diri saya sendiri, ya. Oh, ternyata saya seperti ini. Dari saya ketika mundur 20 tahun lagi itu, kemudian saya membayangkan, oh, ternyata saya apa sih yang sebenarnya saya lakukan dalam pengajaran, dalam sebagai saya pribadi, kenapa hobi saya seperti ini, kenapa, dan banyak hal. Dan itu yang nanti akan saya berusaha mengajak Bapak Ibu juga untuk mengenal diri sendiri. Walaupun bukan hari ini untuk bercerita, tapi cara seperti ini pun nanti suatu saat bisa ditularkan untuk murid-muridnya. Jadi ketika murid-muridnya nih sudah mau lulus nih, misalnya lulus mungkin kalau topik seperti ini gampangnya SMP atau SMA lah ya. Lulus SMP atau SMA, yuk cerita yuk, kamu kira-kira tahun ini ngapain? Kamu mana? Kemudian mereka bisa, apakah mau bercerita dalam bahasa Inggris atau mau menjadikan story, mau dijadikan apa, tergantung Bapak Ibu nantinya seperti apa. Terakhir tahun 2022 ini saya anggap sebagai sebuah achievement ya, karena hobi saya membaca dan alhamdulillahnya lulus S3 pada saat itu, sudah selesai S3-nya. Jadi pada akhirnya saya S3 saya di UM Bapak Ibu. Kalau misalnya kalau kuliahnya di dalam negeri saja, tidak di luar negeri. Kemudian banyak, namun tetap saja saya menganggap bahwa ilmu datangnya dari mana saja, seperti itu. Bahkan dari online course yang seperti yang kita lakukan seperti ini. Di situ. Kemudian saya sekarang lebih banyak sibuk sebagai editorial team untuk Lingua. Lingua adalah jurnal Sinta 2 di UIN Malang, Fakultas Humaniora, dan Paradigm di jurnal Sinta 4 juga di jurusan sastra Inggris di sini. Nah, dalam banyak hal di sini saya kemudian berusaha merefleksikan dengan konsep-konsep teori yang ada di dunia ini ya, ketika saya melihat ini ya. Apa yang sebenarnya saya pelajari selama ini sebenarnya, bahwa ternyata kalau misalnya saya menganggap bahwa sebenarnya inovasi itu tidak harus besar. Inovasi sometimes is only an idea.
Ya, ya. Hanya sebuah ide, sometimes hanya sebuah practice, sometimes even an object. Kalau lebih besarnya pasti objek ya. Yang kemudian pada akhirnya itu semua being perceived new by an individual or other unit of adoption. Kalau yang misalnya yang kita lakukan sekarang mungkin ada banyak yang mirip dengan sudah kita lakukan bertahun-tahun yang lalu, tapi saya harapkan ada hal yang baru. Dan itu ketika hal kebaruan di sini, kalau menurut Bapak Ibu itu adalah baru, maka saya menganggap itu sudah sebuah inovasi. Ya. Uh, Kalau misalnya, nah saya sempat ketika pada tahun sebelum pandemi tahun 2015, 2017-an seperti itu, saya sempat mengajar itu sampai membawa masuk ke kelas itu kelas reading seingat saya. Saya membawa poster, saya mengajak mahasiswa membuat poster di situ. Membuat poster, mereka berdiskusi, kemudian presentasi. Ya, mereka membaca sebuah karya sastra atau apa lupa saya. Kemudian mereka membuat gambar, kemudian mereka melakukan presentasi di situ. Nah, beberapa tahun berikutnya, tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, saya mendapatkan sebuah WhatsApp dari mantan mahasiswa ya. Kemudian pada akhirnya, Pak, eh, terima kasih banyak ya Pak ya. Itu yang kemudian saya jadi terharu dengan apa yang saya lakukan. Niat saya bukan untuk membuat orang terinspirasi sebenarnya. Saya lebih, nanti saya akan juga bicara banyak mengenai itu. Saya lebih ingin supaya kelasnya tidak membosankan pada saat itu. Maka itu saya membawa spidol, saya yang bawa spidol sendiri, saya yang bawa apa, bawa selotip dan sebagainya untuk dan lain sebagainya. Memang sih pada akhirnya kalau bicara keuangan bisa jadi tekor juga sebenarnya karena ini tidak dibiayai oleh jurusan, tapi di sisi yang lain itu membuat saya melakukan inovasi. Ya, memang inovasi membutuhkan pengorbanan pada akhirnya. Nah, mahasiswa yang chat dengan saya ini kemudian bercerita bahwa yang dilakukan oleh saya beberapa tahun yang lalu itu membuat dia jadi terinspirasi untuk melakukan hal yang sama waktu di kelasnya. Yang kemudian saya jadi, oh, nah pada saat 2 tahun kemarin kan pandemi, Bapak Ibu ya, kemudian pada akhirnya kelas kita kan cuma Zoom seperti ini dan begitu sangat membosankan menurut saya. Yang kemudian pada akhirnya saya jadi kepikiran, iya ya, kapan saya akan melakukan hal itu lagi ya? Kemudian, nah pada akhirnya saya berusaha untuk menemukan novelty di sini. Novelty-nya sekarang apa? Kalau misalnya di kelas yang berbeda-beda, yang menurut saya yang baru, misal menurut saya yang baru adalah di presentasi hari ini saja misalnya, saya akan memberikan banyak hal yang baru. Menurut saya juga baru. Ya, saya novelty-nya di mana nanti saya akan memberikan contoh-contohnya kegiatannya seperti apa. Tapi di sisi yang lain juga mungkin orang lain juga melihat oh ini baru. Mungkin ada orang yang menganggap oh ini sudah pernah, saya sudah pernah. Mungkin seperti itu. Dan itu but that's normal ya, tidak banyak intinya adalah pasti orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Ketika novelty yang mungkin Bapak Ibu berusaha untuk membuat novelty kan dulu pernah ketika saya berusaha untuk membuat inovasi di sebuah institusi misalnya, tapi tetap saja pada akhirnya tergantung apakah ini sesuai dengan apa institusi tersebut. Kalau tidak ya terpaksa saya tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Itu juga yang akan juga kadang-kadang yang membuat kita jadi agak sedikit terhambat. But once again ya, kembali lagi menurut Rogers ini ya inovasi kadang-kadang ya kita lakukan pada pribadi juga, it's okay. Ya. So once again, various levels of performance di sini. Innovations can appear in a variety of guises dalam berbagai bentuk dan dalam beberapa level of performance. Bapak Ibu misalnya mungkin yang biasanya tidak pernah melakukan saya dulu sering ketika bicara mengenai changes of verbs itu ya menjadi yang pertama jadi base verb kemudian menjadi apa present tense, past tense, kemudian perfect tense misalnya. Saya menggunakan gerakan. Kalau misalnya base ada di sini tangannya, kemudian kalau jadi ketika misalnya kata take berapa kali gerakannya berarti take, took, taken misalnya tinggal mereka bergerak-gerak dan itu olahraga jadi ya itu menjadi salah satu inovasi untuk beberapa kelas tapi tentu saja tidak bisa diulang berkali-kali mahasiswa bisa jadi bosan juga
Ya. So, kegiatan yang inovasi yang saya lakukan kebanyakan pastinya adalah berhubungan dengan apa di dalam kelas. Materials misalnya, ujian bisa jadi ketika Bapak Ibu adalah seorang administrator misalnya, silahkan melakukan inovasi. Pasti punya power untuk melakukan inovasi. Kita sebagai mahasiswa, misalnya mahasiswa saya masih belajar Pak ini Pak. Oh, sangat terbuka luas untuk berinovasi. Ya, kita sebagai perencana akademis misalnya itu sangat terbuka luas untuk melakukan inovasi. Policy makers bahkan ketika kita membuat material developers, apalagi kalau Bapak Ibu nanti kuliah lagi misalnya membuat saya harus membangun sebuah materi supaya paling enggak 1 meeting 2 meeting itu menjadi bagus misalnya. Mohon maaf ya di sebelah ada yang pukul-pukul. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ada pertanyaan ini. Kira-kira kenapa sih harus berubah, Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada satu pertanyaan dari pemateri kita. Kenapa kita harus berinovasi? Kenapa kita harus berubah? Silahkan dijawab Bapak Ibu. Tidak ada salah dan benar di sini Bapak Ibu, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rizky ya. Karena zaman berubah, siswa dalam menerima informasi lebih cepat. It is possible. Ada yang lain lagi mungkin? Saya bisa melihat mungkin kalau memang kadang-kadang kita memikirkan mahasiswanya atau muridnya, kadang-kadang ya mahasiswa murid juga berubah. Hmm. Ya, oke, ya, oke, ya, nggak apa sambil jalan dulu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya masih eh, 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 apa dalam perjalanan atau sambil menggendong putranya dan lain sebagainya. Ini saya juga sedang di ruang sebelah ada pukul-pukul. Iya, oke, saya teruskan dulu. Eh, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar namanya SDGs, Sustainable Development Goals yang dipasang oleh UNESCO, United Nations, ya pada ya akhir-akhir ini yang sedang digembar-gemborkan, apalagi digembar-gemborkan juga dalam pendidikan, ya dan kesehatan pastinya yang pemerintah berusaha untuk mengurangi stunting dan lain sebagainya. Nah, em, apakah kita, saya pribadi pun kemudian ketika membaca ini kemudian membayangkan apakah pendidikan kita sudah bisa memikirkan mengenai ini, misal apakah kita harus melakukan inovasi sesuai dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini misalnya. Ya, kemudian yang pada akhirnya kalau saya pribadi kemarin yang saya lakukan, ya sedang saya lakukan melakukan penelitian mengenai equality. Ya, kita bicara mengenai bagaimana mahasiswa yang berkebutuhan khusus kira-kira bisa dibantu dengan baik. Seperti itu, bisa berkuliah dengan baik juga, misalnya. Di situ. Terus kemudian, nah, kalau mungkin kalau mahasiswa di sastra Inggris, kalau saya mengajar, saya tidak bicara mengenai life below water, tapi mungkin konsep penelitian mengenai eco-criticism misalnya, atau penelitian mengenai bagaimana karya sastra mengungkap mengenai alam, itu pun bisa masuk di dalam ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti juga memikirkan, kenapa saya mengangkat ini dulu saya nanti sedikit mengerucut sebenarnya karena memang ini menjadi bagian yang penting sebenarnya kita bisa diskusikan bahwa kita perlu berinovasi karena memang masalah dunia ini banyak. Kita perlu solusi. Ya, kita perlu solusi. Masalahnya tidak hanya diri kita sendiri, masalahnya tidak hanya murid saja, mahasiswa saja, tapi juga masalah di dunia ini banyak. Kita terpengaruh banyak hal di sini. Salah satunya tadi bagaimana informasi diterima yang disebutkan oleh Pak Rizky tadi. Nah, ada juga
yang namanya Models of Change di menurut Kennedy tahun 2013. Referensi nanti akan saya share nanti ya. Ada Iya, mohon maaf di ruang sebelah ada yang pukul-pukul sedang membetulkan sesuatu sepertinya. Ya, ini apa kantor saya sedang dihancurkan, bukan sebenarnya. Iya, sedang ada pukul-pukul. Oke, so, nah ada 3 stages of social development. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernah berubah, tadi misalnya ya pernah change misalnya, kira-kira masuk dalam konteks yang kalau menurut Kennedy bisa dianggap sebagai bagian yang 3 ini, misalnya. Ada yang berubah, kita bicara mengenai rasional ya karena kita berusaha untuk berubah secara rasional. Perubahannya seperti ya antara kalau mohon maaf kalau misalnya kita bicara criticality misalnya. Kenapa kita harus kritis dengan dunia ini? Karena emang kita harus berubah. Ada banyak yang harus kita ubah. Ya. Ada banyak yang harus kita ganti. Apakah itu kurikulum, apakah itu bagaimana cara mengajar kita, apakah itu banyak hal. Kemudian contoh yang tradisional biasanya kita temukan adalah top down. Perubahan itu top down biasanya. Top down itu ya perubahan dari atas. Ya. Kalau saya mengatakan ya manusia berencana yang menentukan adalah pemerintah. Bukan ya Tuhan yang menentukan pastinya ya. Tapi kalau di dalam dunia kita yang menentukan pemerintah ya, kurikulum dari pemerintah ya, top down. Ya. Kita berencana tapi yang menentukan ya pemerintah. Seperti itu. But once again that's a change. Ya. Ada yang soft power, kadang-kadang kita juga melakukan kolaborasi. Di situ. Kemudian salah satu lagi misalnya kita bicara mengenai kalau zaman sekarang kita bicara mengenai multiple identities. Identitas saya tadi menceritakan bagaimana identitas saya di luar itu banyak. Ya, selain dosen, kalau di luar kampus saya adalah seorang penyanyi paduan suara, saya adalah seorang pengurus organisasi misalnya, dan itu multiple identities di sini harus sekarang sudah bisa. Iya, mohon maaf kalau terganggu dengan suara orang pukul-pukul ya Pak Ibu ya. Saya mungkin memang harus hari ini harus diselesaikan pekerjaannya. Iya. Kemudian salah satu model of change ini juga menurut Kennedy lagi ya. 3 types. Ada yang kemudian kita didactic, authentic atau transformatif di sini misalnya. Nah, yang banyak sekali pendidikan zaman sekarang yang kemudian lebih banyak menggunakan seperti project based, task based, semuanya banyak transformatif ya. Teknologi bagaimana mengadopsi teknologi yang baru misalnya collaborative learners itu semuanya transformatif kebanyakan ada di sini. Sedangkan bukan berarti yang dulu itu buruk, tidak. Saya mengatakan bahwa masih banyak hal di dalam dunia ini dalam pengajaran yang masih kita bisa melakukan teacher control walaupun tidak 100%. Misalnya book culture and book pass IT zaman sekarang pasti akan lebih greater variety of media ya, menggunakan YouTube, menggunakan apa, aplikasi apa dan lain sebagainya, dan itu yang menjadi memang transformatif di sini. Yang kita lakukan, yang Bapak Ibu mungkin atau yang saya juga pribadi yang akan segera ingin lakukan adalah bagaimana kita bisa kadang-kadang kita transformatif, tapi juga kadang-kadang kita juga akan kembali lagi ke didaktik, karena kita nggak saya pribadi merasa ya, kembali lagi this is just an opinion ya, this is just an opinion. Saya sendiri merasa bahwa kadang-kadang kalau misalnya semuanya saya berikan pada mahasiswa, kok tidak seperti yang saya harapkan. Memang sih itu tadi seperti katakan, kadang-kadang saya harus lowering my expectations ya mengenai pada dunia ini ya. Tapi di sisi yang lain, saya juga sebagai pendidik ya harus memberikan ekspektasi yang tinggi juga. Paling nggak ada satu level tertentu di mana mahasiswa bisa mengikuti apa yang saya inginkan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu juga nanti merasa bahwa oke, pada level tertentu murid-murid saya harus bisa, tapi kalau tidak sampai level itu pun tidak apa-apa. Tapi intinya adalah ada prosesnya. So this is educational system yang kemudian terjadi pada yang sekarang ini terjadi. Now, kalau misalnya, nah models of change kalau menurut Kennedy di sini ada mechanistic, ecological, dan individual. Kalau Bapak Ibu merasa, waduh perubahan harus diubah dari atas, misalnya itu sangat mekanistik memang pada akhirnya. Kalau dan saya pribadi, kalau misalnya saya harus menunggu kurikulum berubah, mungkin ya lumayan lama juga, saya tidak berubah-ubah. Ya.
Dan kemudian pada akhirnya yang pasti saya lakukan adalah lebih banyak individual, classroom, small scale, internal, dan ini yang malah memberikan data banyak dalam penelitian Bapak Ibu. Kalau saya nanti Bapak Ibu melakukan penelitian misalnya mengenai apa classroom based, eksperimental misalnya, yang kemudian pada akhirnya kayak studi kasus dan lain sebagainya, itu sudah menjadi banyak sekali data yang bisa digunakan. Now, yang saya lebih mengajak Bapak Ibu adalah bicara mengenai individual change. Ya. Dalam individual change ini, a model of individual change is centered around the classroom, kita sebagai agents, ya, agents of change, ya, dan learners juga sebagai agents of change juga. Yang kita benar-benar acting locally and internally, ya. Kalau misalnya, nah kalau misalnya perubahan apa? Kembali di atas tadi saya mengatakan bicara novelty, yang baru apa? Walaupun itu hanyalah sebuah perubahan posisi kelas misalnya. Walaupun itu hanyalah sebuah perubahan anak yang di belakang biasanya maju ke depan misalnya. Walaupun itu adalah sebuah perubahan misalnya saya kalau mengajar mungkin selalu stay di duduk misal. Kemudian pada akhirnya saya oke, hari ini saya mau jalan deh. Mengajar dengan cara berjalan berkeliling mendekati mahasiswa bagaimana. Efeknya seperti apa? Dan itu yang kemudian akan menjadi sebuah change. Changes are smaller scale than national change, though they are not insignificant. Memang kadang-kadang kalau kontribusinya kalau secara nasional saya kan pengen terkenal Pak misalnya. Kalau ingin terkenal nanti kita akan menggunakan sosial media, silakan enggak apa-apa. Tapi kemudian ya ini yang pukul-pukul persis di belakang saya ya. Persis. Ya. Oke, so kembali lagi di sini. Changes are smaller scale than national change, though meskipun they are not insignificant as they may contribute to national change. And as we have seen, the actors can influence the success of national interventions. Tentu saja apa yang kita lakukan harapannya memang adalah bisa melakukan intervensi. Atau intervensinya lebih pada menggunakan kurikulum yang terbaru misalnya, tapi kemudian kita melakukan gerakan nih, yuk kita berubah yuk, misalnya seperti itu. So there are three types of possible types menurut referensi Kennedy di sini. Ya, yang pertama adalah ya, yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi bahwa classroom as the site of final implementation of the national reform. Ketika ada perubahan kurikulum di SME, SMA misalnya, kemudian apa? Dulu mungkin K13, sekarang MBKM dan lain sebagainya misalnya, kemudian Merdeka Belajar misalnya, kemudian pada akhirnya ya disitulah kita sebagai oke, saya harus mau berubah. Ya. Pastinya ada kebebasan di mana kita sebagai pengajar melakukan inovasi di sini karena sudah di kelas. Ya. Kebebasan kita sesuai dengan situasi yang kemudian bergantung dengan bagaimana situasi kelasnya pastinya. Yang kemudian the amount of control tentu saja kalau misalnya di sini kebebasan, kalau saya mengatakan lebih, kenapa saya mengajak individual change, karena pada akhirnya kebebasan Bapak Ibu pasti akan lebih lebih bebas untuk melakukan banyak hal, untuk melakukan inovasi tersebut. The second type of the individual change is the innovate ya di luar sampai di luar kelas. Misalnya Bapak Ibu sudah mulai sharing nih apa yang sedang aku melakukan perubahan ini, aku share pada teman yang lain kemudian. Walaupun tentu saja when the teacher innovation is spread throughout the school or in case the local school clusters, bisa jadi digerakkan cluster area misalnya Bapak Ibu dengan kelompok guru, teman-teman kelompok gurunya misalnya sharing dengan saya melakukan ini perubahan ini di kelas ini misalnya. Ketika mengajar apa, saya melakukan kegiatan ini yang kemudian pada akhirnya kok dirasa berhasil. Ya, walaupun memang pada akhirnya lumayan agak jarang juga. Ya, walaupun pada akhirnya lumayan agak jarang juga kalau misalnya orang itu tadi sampai terkenal ke nasional, kalau memang itu adalah sebuah penelitian yang sangat dibiayai oleh pemerintah misalnya, bisa jadi seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan sebuah gerakan dengan
kelompok gurunya masing-masing, kemudian oke kita melakukan ini, kemudian kita share di sosial media, kemudian kita presentasi di mana, kemudian itu pasti akan banyak mempengaruhi dan mungkin bakal direplikasi oleh guru-guru yang lain. Ya. Dan yang berikutnya, yang bagian ketiga adalah sebagai yang pada sangat personal development. Nah, saya pribadi ketika di kelas, walaupun mungkin kadang-kadang saya juga sedikit sering sekali ngeriwuhi kurikulum jurusan, ya misalnya, ini jurusan butuh ini misalnya, butuh mata kuliah ini, atau misalnya jangan pakai buku ini dong, misalnya. Kalau saya masih bisa, kadang-kadang masih bisa ngomong, walaupun tentu saja itu tadi manusia berencana yang menentukan adalah jurusan, ya. Yang kemudian pada akhirnya, ya. eh, The third type remains, yang ini adalah personal development yang kemudian pada akhirnya. Yang sering saya lakukan adalah saya explore dengan kemampuan saya, apakah pada akhirnya ya walaupun saya tidak akan menyanyi di kelas misalnya, tapi kemudian yang saya ajak teman-teman adalah lebih pada percaya diri, yang karena banyak sekali hal yang saya pelajari ketika saya sibuk di organisasi, sibuk menyanyi adalah rasa percaya diri, Bapak Ibu. Eh, apa pasti sering kan ketika mau presentasi, mau mengajar, kita grogi, kita apa, pasti sering seperti itu. Tapi kemudian pada akhirnya ya karena keseringan saya untuk bertemu dengan orang yang berbeda-beda dari pendidikan yang berbeda-beda dan lain sebagainya, yang kemudian pada akhirnya membuat saya jadi lebih banyak percaya dirinya di situ. Ada juga yang namanya action learning, bagaimana kita juga berusaha untuk kalau di kelas kita melakukan action yang seperti apa? Nah, bahkan kita juga melakukan classroom action research biasanya. Kalau ini adalah penelitian yang sering sekali dilakukan oleh guru-guru biasanya. Nah, ini pun juga bisa bisa sangat digunakan dan kemudian karena emang kita berusaha explore apa yang bisa kita lakukan di situ. So, nah hari ini ya saya ingin mengajak Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini ya. What do you believe about innovation? Ini pertanyaannya agak berat ya. Apa yang Bapak Ibu percayai sih tentang inovasi? Ya. Terus kemudian, what do you believe about yourself as social agents? Ya, ya, what do you believe about yourself as social agents? So, untuk untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu tidak perlu on mic, Bapak Ibu tidak perlu apa. Saya hanya akan mengajak Bapak Ibu masuk di website ini sebentar. Ya, sudah saya masukkan di chat. Bapak Ibu silahkan klik ya. Kita brainstorming sebentar ya, sambil mungkin jika ada yang ingin berbicara juga nggak apa-apa, saya tunggu. Tapi kemudian kita akan brainstorming sebentar. Nah, sambil saya memperkenalkan aplikasi treesider.com di sini ya. Aplikasi treesider.com ini adalah sebuah aplikasi di mana Bapak Ibu bisa sharing ya eh, banyak hal. Jadi treesider.com ini sangat free dan kemudian bisa di-share dengan mahasiswa, dengan murid misalnya untuk tugas dan lain sebagainya dan bisa dibaca juga oleh teman-temannya. Nah, di sini membeda sama juga dengan sosial media yang lain, hanya jadi sangat fokus di sini. Oke, so silahkan dijawab Bapak Ibu sambil menunggu, sambil saya tunggu, sambil juga boleh mengangkat tangan jika ada pertanyaan. Saya berikan waktu sekitar 5 menit. Ya, link sudah saya share di chat, di chat meeting chat, ya. Silahkan diklik, silahkan diisi. eh, Bapak Ibu yang lain, mungkin kakak juga boleh mengisi, teman-teman yang lain juga boleh mengisi. Silahkan. Kira-kira apa sih yang menurut Bapak Ibu change ini apa? What do you believe about innovation and change? Apa yang Bapak Ibu percaya mengenai change?
Ya, oke, mungkin ya kalau three-sider di sini sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu memberikan tugas pada mahasiswa ya atau murid-muridnya yang kemudian tugasnya masih ada waktu 2 minggu misalnya ya. Di sini memang saya yakin mungkin pertanyaannya mungkin juga agak susah ya ini pertanyaannya nggak ada yang pilihan tah. Oke, iya pilihan pengennya pilihan ganda saja misalnya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin oke. Kalau jika diperbolehkan, ya, jika diperbolehkan, mungkin saya ingin mengajak Bapak Rusli dari SMK Kepanjen mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, mungkin Bapak Rusli sedang away AFK ini, away from keyboard ini kayaknya. Eh, atau yang lainnya mungkin Ibu Dina Umaroh dari SMA Negeri 1 Turen, apakah mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan ini? Bisa on cam, bisa on mic juga enggak apa silahkan. Mungkin slide-nya bisa dikembalikan ke slide sebelumnya, Pak. Oke, makasih ya. Bentar. Ya, silakan Bapak Ibu. Itu pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya eh, ketika Bapak Ibu kemarin ya berniat mengikuti kegiatan ini untuk apa sih sebenarnya? Apakah hanya untuk ya kadang-kadang kita melakukan sesuatu untuk sertifikat ya? Karena bukti yang otentik adalah sertifikat sebenarnya. Tapi kemudian bisa saja sebenarnya di balik itu kita juga memberikan menginginkan sesuatu. Ya, so oke, ya ini pertanyaannya cukup susah sepertinya. Kita lanjutkan dulu saja ya. Iya, jika ada Bapak Ibu yang mau raise hand silahkan untuk menjawab. That's okay. Now, saya lanjutkan dulu. Nah, kalau menurut referensi ya kita bicara mengenai referensi ya dari apa sih belief kita kalau tadi saya sedikit mengacu pada bagaimana chat Pak Rizky tadi tentang apa di chat tadi misalnya. Oke, ya mohon maaf. Ada yang sudah mengetik di Decider ya. Saya cek lagi ya. Iya, terima kasih banyak. Nah, kalau di Decider di sini misalnya kita juga sebagai bisa membalas ya, bahkan bisa membalas, membuat komentar, kemudian bahkan bisa bisa nge-vote misalnya. Kita vote misalnya, save satu orang vote misalnya sebagai oh ini bagus nih misalnya. Atau kalau di Trisider ini kegiatannya jadi lumayan oh ada yang suka dengan ini, ada yang masih kurang bagus misalnya mahasiswa atau murid-murid yang sudah bisa mengetik misalnya bisa langsung mem- member- menyukai, mengomentari tulisan temannya di situ. Ya. So, kalau di sini menurut Pak Rizky misalnya inovasi didukung oleh dua belah pihak, kondisi sekolah dan guru, kondisi siswa di rumah, dan hal ini juga didukung oleh orang tua ya. Memang eh, banyak yang difikirkan oleh saya bisa membayangkan yang difikirkan oleh Pak Rizky di sini eh, 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 cukup banyak ya memikirkan orang tua ya. Saya pribadi juga kadang-kadang harus memikirkan orang tua juga sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai attitudes di sini, beliefs ada 3 beliefs kalau di sini dikatakan oleh Zen 1991 ya. Kita bicara mengenai outcome. Kira-kira saya dulu ketika mengajar murid SD, ya. Kalau murid SD itu ketika apalagi kelas 1 Bu, Bapak Ibu ya, kelas 1 SD.
ya, perpindahan dari TK ke SD. Yang kemudian usianya masih usia yang sangat belum dewasa, ya pastinya belum bisa diberi tanggung jawab ya. Yang kemudian pada akhirnya ketika belajar itu saya melihatnya lebih pada oke, apakah benar apa yang saya lakukan, apa yang ketika saya mengajar, ketika saya minta mereka mengulangi apa yang saya ajarkan misalnya, itu sudah benar. Yang kemudian saya baru sadar bahwa anak-anak saya itu mereka kalau belajar bahasa Inggris itu bisa saja mereka diam dulu, ya. Yang kemudian baru keesokan harinya, seminggu berikutnya, ya, sebulan berikutnya mereka baru bisa ngomong, mengucapkan apa yang saya ajarkan sebulan yang lalu. Ya, di situ. Dan itu yang kemudian pada akhirnya ya saya harus tahu bahwa oh ya, kalau saya lebih pada behavior anak-anak, misalnya outcomes, kalau kita bicara outcomes, outcomes-nya bisa jadi bukan outcomes yang jangka pendek, tapi saya harus mikirin jangka panjang juga. Kemudian kalau tadi Pak Rizky menuliskan juga ada yang menuliskan subjective norms. Ya, kita bicara mengenai others views. Kalau misalnya sekolah juga harus bagaimana pandangan sekolah, bagaimana pandangan orang tua. Ya, bagaimana pandangan ya, teman-teman guru misalnya. Ya. Yang juga tentu saja kadang-kadang kita jadi membandingkan juga bagaimana dengan resource-nya. Kalau misalnya kita punya resource nggak untuk berubah? Saya saya pribadi dalam tanda kutip saya resource saya ya ada di sini. Ya, resource saya ada di sini. Iya, resource saya ada dari kesehatan saya kalau saya mengatakan. Saya bukan resource-nya harus internet, resource-nya harus buku yang bertebal. Resource-nya adalah diri kita sendiri kalau saya pribadi ya. Ya, silakan kalau nanti Bapak Ibu merasa bahwa ya harus ada uang yang banyak mungkin pastinya lebih banyak dana pasti akan bisa melakukan banyak hal. Kata orang seperti itu. Tapi di sisi yang lain, sometimes we control our behavior juga. Ya. Yang pada akhirnya semuanya kita bicara mengenai intention. Dari niat kita kemudian kita berubah menjadi behavior kita yang kita berusaha mengatur outcome-nya dan kita juga melakukan evaluasi dan ini semuanya terus berputar dan kita berusaha untuk merencanakan hal ini. Ya, kita berusaha untuk merencanakan. Oke, kalau saya misalnya saya mau berubah, kalau dulu ketika saya melihat bagaimana perubahan saya pribadi ketika saya mengajar, kemudian saya membaca ini, yang kemudian pada akhirnya iya ya, ternyata saya harus melakukan evaluasi dengan apa yang sudah saya lakukan. Ya, apakah benar? Apakah sudah sesuai dengan orang tua misalnya kalau itu di sekolah atau sesuai dengan kemauan mahasiswa, kemampuan mahasiswa juga. Jangan-jangan kegiatan yang saya berikan terlalu tinggi untuk mahasiswa atau untuk anak-anak saya. Atau bisa jadi mungkin terlalu rendah, terlalu gampang. Ya, pada akhirnya semuanya akan tergantung dengan bagaimana evaluasi kita seperti itu. Karena inovasi ini kembali lagi semuanya harus terus melakukan proses evaluasi. So, ada salah satu saya yakin Bapak Ibu sudah belajar banyak mengenai lesson planning. Ada apa? Nah, selain lesson planning ya, bagaimana mengatur pengajaran, bagaimana mengisi form plan dan lain sebagainya, ada pasti objektifnya jelas. Saya pribadi ketika saya ingin melakukan inovasi, misalnya saya akan harus merencanakan. Saya harus bawa apa, saya melakukannya berapa menit, saya harus memberikan apa, saya harus mengatakan apapun, kadang-kadang saya juga harus melakukannya. Saya harus tahu apa yang harus saya katakan. Jadi misalnya, alhamdulillah. Jadi misalnya ketika dalam mengajar, ketika misalnya saya tahu bahwa oh kalau hal ini tidak bisa dilakukan sekarang, mungkin berapa menit lagi. Itu akan ada seperti apa learning activities-nya. Ya. Learning activities tidak harus seluruh meeting dalam 1 tahun, 1 semester, Bapak Ibu, 1 meeting saja menjadi sangat penting. Karena kembali lagi kita bicara mengenai individual change. Ya, individual change kita sendiri dan juga mungkin juga dengan murid bisa jadi. Terus bisa nggak kita assessing, menilai bagaimana students understanding? Boleh, silahkan. Tapi di sisi yang lain juga, silahkan juga membuat sesuatu yang juga kita juga melakukan evaluasi pada diri sendiri. Oke, saya ingin sedikit bertanya juga pada Bapak Ibu, mungkin Bu, ya, Ibu Bapak Ibu yang lain mungkin sudah tahu learning style Bapak Ibu apa sih sebenarnya? Ya, silahkan nanti dicek sendiri ya. Learning style ini ternyata sangat ketika saya belajar mengenai learning style, critical thinking, learning style yang kemudian ini sangat mempengaruhi bagaimana saya memberikan pengajaran.
So, maka dari itu ketika misalnya Bapak Ibu nanti ini juga bisa diberikan pada murid-muridnya. Kalau murid-murid mungkin menggunakan bahasa yang lebih simpel, ya. Kalau dengan kita sebagai guru, sebagai dosen, mungkin dengan education planner students ini bisa lumayan lebih bisa dimengerti. Silahkan diisi, silahkan diketahui sendiri. Saya tidak perlu bertanya. Tapi kenapa kita perlu mengenali diri sendiri? Kembali lagi, kita perlu mengenali diri sendiri karena disitulah kita nanti akan berkembang. Ya. Di sisi yang lain juga kita bicara mengenai multiple intelligences. Ya. Bahwa ternyata kita, saya, Anda, semua orang itu memiliki multiple intelligence yang berbeda-beda. Ya. Kalau menggunakan multiple intelligences, kalau saya melihat dari saya pribadi ketika saya mundur 20 tahun yang lalu, mundur bagaimana perkembangan psikologi saya, misalnya perkembangan saya adalah orang yang sebenarnya oke, saya orang musikal, ya, kembali lagi dari hobi saya sudah kelihatan ya, banyak sekali berurusan dengan musik. Terus kemudian di sisi yang lain saya juga adalah orang yang interpersonal skill-nya cukup tinggi ternyata. Tapi di sisi yang lain ada banyak hal yang berkurang. Ya, di situ. Yang kemudian disinilah saya juga belajar kembali lagi bahwa ternyata murid-murid kita itu tidak semuanya sama. Tidak bisa kita menerapkan hal yang sama untuk semua murid dan semua mahasiswa. Dan itu memang kesulitan kita sebagai guru di situ. Nah, di sini juga saya ingin memperkenalkan sebuah konsep namanya experiential learning. Ya, experiential learning itu adalah sebuah konsep di mana ada sebuah cycle learning style berbeda dengan learning style. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenal learning style yang seperti visual, auditory, kinestetik misalnya. Kalau saya pribadi orangnya lebih ke auditory dan kinestetik, ya. Bahwa kalau belajar itu harus melakukan sesuatu, ya. Kalau supaya saya bisa mengerti itu biasanya saya harus akan melakukan sesuatu, apakah itu harus makan, harus menggerakkan tangan, harus apa, saya biasanya seperti itu kalau belajar. Ya. Dan kadang-kadang karena saya orangnya musikal tadi saya auditori, saya lebih banyak kalau mendengarkan saya pasti tahu. Ya, saya pasti belajar kalau saya mendengarkan. Tapi kalau hanya melihat saja saya kadang-kadang saya nggak belajar. Itu saya. Jadi walaupun tentu saja saya harus belajar mengenai konsep yang lain juga. Nah, di sini saya memberikan gambaran bahwa ternyata ada sebuah learning style yang berbeda juga menurut Kolb tahun 1984. Ya, yang berhubungan tentang bagaimana bahwa proses pelajaran kita itu sebenarnya proses kehidupan kita kalau saya mengatakan itu semuanya adalah sebuah circle yang terus berputar-putar dari concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan active experimentation. Semuanya ini terus dilakukan. Ya. Apakah dalam sebuah learning style, mohon maaf, apakah dalam sebuah lesson plan semua harus ada? Tidak. Ya. Karena tergantung tujuan kelasnya apa. Ya, di sini akan nanti akan di-share dengan teman-teman yang lain. Di sini ada bicara mengenai bagaimana apa arti dari concrete experience. Di sini the learner encounters concrete experience, mengalami situasi. Situasinya misalnya adalah kelasnya bocor misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita mengalami situasi kemudian bagaimana kita mengambil pembelajaran dari situ. Ya, kita membuat reinterpretation of existing experience dengan konsep yang berbeda. Yang kadang-kadang ini emang agak susah untuk bisa kita lakukan sebenarnya, tapi once again, semakin kita bisa melihat perspektif yang berbeda, semakin kita bisa, oh ada konsep yang berbeda ternyata. Bagaimana saya, walaupun sudah tua seperti ini, saya masih banyak belajar dari mahasiswa, saya masih banyak belajar dari murid-murid SMA yang saya wawancarai ketika pertukaran pelajar misalnya. Saya masih banyak belajar dari mereka. Kemudian saya melihat, oh konsepnya ternyata seperti ini. Dari Pak Rizky tadi yang memberikan sudah sharing, misalnya ternyata banyak sekali harus saya interpretasikan kembali. Dan itu memang dari awalnya dari concrete experience, saya mengalami hal ini. Kemudian yang namanya reflective observation. Ya. Di sini pembelajar reflects on the new experience. Kita berusaha merefleksikan, oh apa yang sudah saya lakukan, ilmu saya ternyata cuma seperti ini ya. Ya. Saya cuma ya kembali lagi saya hanya manusia biasa yang ilmunya juga sangat terbatas. Ya.
Yang kemudian pada akhirnya saya harus mengimbangi dengan pengalaman. Pengalaman saya seperti apa. Dan di sini saya berusaha untuk melakukan observasi dengan apa yang sudah ilmu yang sudah dapat saya dapatkan. Yang pada akhirnya dalam proses abstract conceptualization kita kemudian menemukan ide baru. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, walaupun mungkin sekarang masih mendengarkan, mungkin nanti akan mendengarkan apa? Ya, terima kasih banyak Pak Kusen. Ya, ya. Eh, ya, saya hanya mengingatkan kembali, ya, kan sudah pernah menggunakan experiential learning di sini, yang kemudian juga namanya active experimentation, yang pada akhirnya kita melakukan eksperimentasi. Oke, saya modifikasi deh apa yang sudah pernah saya lakukan. Ya. Nah, inovasi Bapak Ibu nantinya, change nantinya itu bisa hanya pada satu aspek saja. Di sini sudah sangat bagus sebenarnya. Tidak harus empat-empatnya. Kalau emang pada akhirnya ada sebuah mata pelajaran yang pada akhirnya, oke, kita melakukan concrete experience saja, kita jalan-jalan ke alun-alun, misalnya, concrete experience. Kemudian melakukan melihat perspektif yang berbeda, bagaimana alun-alun seperti apa, atau mungkin tapi itu tadi diikuti tentu saja ketika sudah melakukan kegiatan harus ada asesmennya kembali lagi. Ya, ketika satu reflective observation saja misalnya kita duduk di kelas mengingat kembali apa yang dipelajari misalnya, yang kemudian ya sudah. Dan empat ini tidak harus semuanya dilakukan, Bapak Ibu. Kalau dilakukan semuanya berat, berat. Kalau saya pribadi ketika saya pernah berusaha untuk melakukan semua ini, ketika bicara mengenai training tentang intercultural learning pada saat itu perencanaannya sangat berat. Perencanaannya berat. Gimana mempersiapkan apa dan sebagainya supaya semuanya bisa sampai dan itu eh, asesmennya juga jadi berat. Maka itu kadang-kadang saya pribadi oke, saya satu hari ini saja dulu, minggu berikutnya yang satunya lagi, minggu berikutnya satunya lagi. Ya. So, ya ini hanyalah sebuah gambaran saja bagaimana Bapak Ibu nanti bisa masuk karena memang pada akhirnya kita dalam dunia yang berbeda kalau saya mengatakan. Learning style manusia itu macam-macam banget. Ya. Ada yang diverging, ada orang yang suka lebih lebih sering menonton saja, saya lebih nonton aja lah. Nonton YouTube, nonton TikTok, nonton apa misalnya. Eh, karena ya lebih lebih ke apa fokusnya ada di sini, watching, ya. Dan mungkin orang itu sudah bisa belajar watching. Dia hanya sebagai observer di sini. Ini ada ujiannya sebenarnya, Bapak Ibu, untuk bisa mengenali diri sendiri berada di mana sebenarnya ada ujiannya. Kemudian ada yang juga concrete experience di sini. Ya, ada yang feeling, lebih banyak merasakan misalnya. Saya ingin merasakan ya merasakan air hujan seperti apa, merasakan kedinginan seperti apa. Ya, concrete experience. Ya, di situ. Kemudian ada juga yang doing di sini lebih pada do ya, kembali lagi hubungannya feel and think di sini, feel. Merasakan tapi juga berpikir, memikirkan apa yang dirasakan. Ya, ada orang-orang yang suka seperti itu juga banyak. Ya, yang kadang-kadang kalau Bapak Ibu suka nongkrong di kafe misalnya, kemudian minum kopi, ini kok gak enak ya? Ini kok apa kira-kira kopinya apa ya? Robusta atau Arabica misalnya. Seperti itu. So we are doing ya accommodating and thinking di sini. Yang juga kadang-kadang pada akhirnya kita juga sering juga melakukan yang namanya abstract conceptualization yang lebih pada berpikir, sangat memikirkan. Orang-orang yang overthinking kebanyakan kadang-kadang adalah orang-orang yang lebih ada di sini ya. Converging and assimilating, terlalu banyak thinking. But this is okay. Ya, this is okay. Ya, so ini sudah ada beberapa definisinya nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Bisa karena memang orang-orang di sini memiliki kelebihan masing-masing, saya mengatakannya. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga memiliki kelebihan masing-masing juga. Ya, ya sendiri-sendiri, berbeda dengan saya, berbeda dengan orang yang lain. Tidak perlu apa yang saya katakan misalnya perubahannya harus menggunakan IT, perubahannya menggunakan apa? It's up to you. Ya, kembali lagi. Tapi saya hanya ingin mengajarkan Bapak Ibu, kira-kira kalau lesson plan saya kira-kira bisa masuk learning style yang mana? Change yang saya gunakan masuk learning style yang mana ya? Di situ.
Yang kemudian di sinilah yang pada akhirnya Bapak Ibu bisa merasa, oh, oke, ya kalau saya pribadi kadang-kadang ketika misalnya saya adalah orang yang lebih ke eh, watching and thinking di sini ya, assimilating. Ya, saya pribadi ketika belajar. Saya observing dulu, benar-benar, kemudian baru kadang-kadang masuk konsep. Walaupun tentu saja saya masih terbuka untuk melakukan apa pengalaman baru dan lain sebagainya, exploring activities dan lain sebagainya seperti itu. Bapak Ibu nah kalau sudah tahu tentang learning style-nya, misalnya, kalau sudah tahu dengan learning style-nya, misalnya Bapak Ibu, kira-kira mau nggak Bapak Ibu berubah atau belajar yang baru? Dan disinilah yang menjadi perubahan individual tadi ya. We need to innovate ourselves, personal innovation. Ya. Kira-kira misalnya, ya kalau ada yang mau share, ini ada sebuah pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu ya. What is your learning style? Kalau ya sambil sedikit ada gambar di sebelah ini, kalau Bapak Ibu pernah mengenalnya, ya. Gambar di sebelah ini ada gambar mesin ketik, ya. Zaman sekarang sudah tidak ada mesin ketik ya. Ini sangat tahun 80-an ini. 70-an 80-an. Ya, kembali lagi. Oke, so what would you think if you are required to change your learning style? Ini pertanyaan yang kedua yang penting sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu learning style-nya nggak usah diceritakan dah. Kalau silakan share habis ini ya. So, mungkin Ibu Wiwin Sudiarti bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, silakan Ibu Wiwin. Apakah bisa bergabung untuk menjawab pertanyaan tadi, Ibu? Pertanyaannya tertera di layar. Atau mungkin kita bisa alihkan ke Ibu Putu bagaimana Pak yang nampaknya Ya, fail di silakan. kamera. Boleh, Silakan saya tunggu. Ibu Putu, pertanyaannya tertera di layar. Bisa dijawab Ibu. Selamat siang, Bapak, Ibu. Selamat siang Ibu Putu. Tadi izin dari toilet. Uh, the question, is it in English or in bahasa? Iya, boleh dijawab bahasa Indonesia juga tidak apa-apa Ibu. Oh yeah. What's your learning style? What would you think if you are required to change your learning style? Kalau saya bilang, kalau saya model pembelajaran saya untuk anak-anak saya lebih apa ya? Saya bisa bilang student oriented tentu saja. Jadi I let my students to give them more time to think about a topic and then explore it. For example, by having a role play or just only to let them practice their English in speaking or writing, having a bit writing, but it's more to let them to have their speaking practice. And then for the second question, what would you think if you are required to change your learning style? Okay, I don't think that it can be changed into teachers centered learning. But if I am asked to change, maybe it depends to the class situation. Itu jawaban saya, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Putu ya. Iya, saya bisa mengerti. Kalau dari jawaban Ibu Putu, kalau saya melihatnya, Ibu Putu orangnya lebih suka memberikan experience ya dengan mahasiswa atau dengan murid-muridnya ya. Dan memang ya merefleksikan diri kita sendiri kadang-kadang. Kita orangnya memang suka yang experiencing, memberikan experience. So, jika misalnya, contohnya nih misalnya Ibu Putu diberi, oke, sekarang mata pelajarannya adalah mata pelajaran apa?
menulis misal, menulis kan tidak banyak aktivitas ya, yang kemudian pada akhirnya, apa yang harus Bu Putu lakukan? Kalau misalnya untuk kelas, mereka harus menulis sebuah esai, misalnya satu paragraf seperti itu. Baik, kalau untuk essay ya Pak ya, karena saya kebetulan bekerja di pariwisata, jadi kebanyakan memang kita lebih rotasinya untuk anak-anak tata boga, tata hidang gitu, jadi lebih banyak memang experiencing tadi learning. Tapi kalau misalnya saya ambil apabila diminta untuk writing gitu ya, dalam bentuk paragraf, biasanya saya mulai dengan memberikan mereka misalnya kita berikan mereka satu topik, biasanya saya minta mereka untuk mencoba mengembangkan ide mereka dengan belajar dari karena kan ada gadget ya sekarang balik lagi, jadi biasanya saya lihat contoh dari gadget kalian dengan topik yang sama. Kalau kalian stuck sama idenya, coba kalian cari judul yang sama, kemudian ambil idenya tapi coba dikembangkan sendiri. Kalian bisa pakai Google Translate nantinya, kemudian atau dengan mau pakai Google Lens atau pakai ChatGPT ya silahkan, tapi ambil idenya aja tapi kembangin dengan kalimat kalian sendiri. Biasanya kalau writing lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bu Putu atas jawabannya. Ada yang lain lagi mungkin Ibu Wiwin? Ya, mohon maaf, saya barusan ngajar jadi Nggak apa-apa. belum bisa. Nggak apa-apa. Maaf. Iya, menurut pemahaman saya yang learning style ini yang visual, auditory itu ya. Nih, Boleh, boleh, dari nggak apa-apa. gitu ya. Karena kalau saya lihat, saya kan kebetulan ngajarnya di SD ya. Saya lihat gaya belajarnya anak-anak itu tipenya itu ya dari 4 itu visual, auditory, terus psikomotorik. Nah itu, jadi ketika saya memberi pengajaran itu ya saya libatkan semua ini karena kan kebutuhan anak kan beda-beda, kemampuan anak untuk belajar juga beda-beda. Jadi kadang ketika dibutuhkan untuk visual ya saya berikan visual tapi presentasinya seperlunya gitu. Jadi semuanya juga mengalami pembelajaran dengan model tersebut karena kan ada yang tipenya itu visual, kayak saya ini visual. Jadi kalau tidak ada gambar ketika dijelaskan saja itu saya kurang paham. Jadi demikian sama seperti anak-anak. Jadi kadang saya melibatkan semua model tipe pembelajaran itu supaya mereka juga ngerti bahwa yang model pembelajarannya yang gaya belajarnya tipe visual dia juga terwakili, yang di anaknya harus kalau nggak megang, nggak kontekstual itu nggak bisa memahami, itu juga coba saya masukkan di modul ajar saya berikan ke pembelajaran saya di kelas. Demikian, itu yang bisa saya sharingkan tentang gaya belajar di kelas ketika saya memberi pembelajaran dengan anak-anak. Oke, ada Ya. pertanyaan Bu Win. Kalau misalnya Bu Win sendiri misalnya, yang paling susah untuk mengajarkan apa? Kalau misalnya, kalau visual ternyata ya kan kebanyakan mungkin dengan anak-anak mungkin visual, tapi menurut Bu Win sendiri, kalau saya harus mengajar apa sih yang susah? Kalau menurut Bu Win? Ini kebetulan itu ada satu murid itu yang anaknya itu kalau dia tidak dilipatkan secara kan anaknya kinestetik ya. Jadi ini yang agak susah. Jadi kadang itu ketika dia harus diberikan tugas yang kegiatannya itu dia harus mengerjakan secara tertulis itu kadang kesulitan. Jadi ketika ada kegiatan tugasnya itu yang harus tertulis, jadi saya minta ya untuk anaknya itu setelah menulis tampil. Jadi minimal dia ada presentasi, dia harus tampil, dia harus maju, gerak. Jadi demikian. Iya, saya ingat perjuangan saya juga mengajar anak SD itu juga lumayan memang ya. Kelas Anak-anak, rendah terutama, kelas iya rendah kelas itu rendah itu apalagi betul, kelas rendah itu sangat itu ekstra perjuangannya. ini. Terima kasih Jadi banyak Ibu Win sudah share. ya Mungkin ada sama. satu lagi, Ya. ya.
Silahkan, saya tunggu. Baik, silahkan. Mungkin satu kesempatan tersisa ini kita berikan kepada bapak-bapak yang ingin membagikan ceritanya karena dua perwakilan sudah diwakili oleh ibu-ibu di sini. Silahkan. Bapak Asadi mungkin dari SMA An-Nukoyah. Apakah bisa bergabung, Bapak? Bisa, Bapak, bisa. Baik, silahkan, Pak. Oh, Pertanyaannya bisa didengar tertera ya di layar. suara saya? Oh, Ya, iya, iya. terdengar dengan jelas. Kenapa? Ya, mungkin lagi ini, apa namanya, em, jaringan internetnya kadang-kadang unstable. Tadi saya kan 2 kali terlempar kemudian masuk lagi itu pakai web browsernya. Kalau ditanya learning style, kalau hemat saya itu kan kalau learning style itu kan memang fitrah dari manusia, bawaan lahir. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Sebenarnya kan learning style itu kan ada ya, setiap orang itu mempunyai, kalau misalnya yang 3 visual, auditory sama kinestetik itu semua semua orang pasti punya. Cuma ada satu yang paling dominan di siswa itu. Jadi kan kita misalnya kalau pembelajaran kayak berdiferensiasi itu kan tidak mungkin kita kan dalam satu konten, satu topik mendesain mata pelajaran sesuai dengan learning style masing-masing siswa itu kan. Bisa juga sih tapi butuh waktu dan panjang itu. Dan panjang pastinya itu. Cuma kita kan bisa bisa kata Ibu tadi itu biar semuanya kan mempunyai pengalaman yang sama, bisa saja kan pembelajarannya itu kan dirancang ada visualnya, ada auditorinya, kalau kinestetik bisa bisa juga. Pengalaman saya biasanya kalau reading, anak-anak kadang-kadang kalau apa namanya di dalam kelas itu, apalagi saya kan ini kan berbasis sekolahnya bukan di umum ya kan berbasis pesantren, alat teknologi, alat komunikasi itu kan dilarang. Jadi siswa itu memang dilarang untuk membawa handphone ke dalam sekolah. Kalau misalnya kan dibawa itu kan pelanggaran. Jadi memaksimalkan itu. Kalau saya kan pernah ngajar reading itu pakai teknik running dictation, kemudian setelah itu dicombining menjadi jigsaw reading. Jadi itu kan sama-sama bahasa kinestetiknya dapat, kemudian nanti auditorinya dapat. Kalau di running dictation itu kan pakai nanti mendikti, jadi kan auditorinya juga juga dapat. Jadi belajar di luar kayak bukan moving class sih. Kalau moving class itu kan siswanya mencari, kita kan bawa keluar aja suasana baru. Ya mungkin itu hanya apa namanya hanya beberapa hal yang saya bisa sharing dengan Bapak Ibu di sini. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu lagi ya yang mungkin lebih lebih bagus tentang mengembangkan learning style siswa itu. Biasanya kalau di kuliah mereka itu kan biasanya dia di tes diagnostik itu non knowledge biasanya kan di awal dilakukan untuk memetakan sih ya, di dalam kelas itu sejauh kita kan bisa memetakan sama tes knowledge-nya itu untuk memetakan kemampuan atau kompetensi level of kalau saya kan di bahasa English proficiency level siswanya itu kan sampai di mana. Kemudian kita kan nanti kan bisa menentukan, oh berarti kita ngajarnya, kalau saya pinjam pernyataan dari Stephen Krashen itu I+1. Jadi kita itu kan tidak ngajar, artinya kan ada levelnya ini, berarti kita boleh satu tingkat di atas rata-rata. Kalau misalnya sampai 5 tingkat, kasihan yang paling bawah, juga tidak boleh turun, kasihan yang lebih tinggi itu. Dan itu terima kasih Pak Kiki dan Pak Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Iya Pak Sadi, memang apa yang kita lakukan, saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang berbeda-beda dan kemudian yang sangat sangat memberikan ilmu. Saya belajar juga dari Pak Sadi ya, bagaimana saya teringat kembali lagi
ketika kuliah bicara mengenai creation itu jadi oh iya ingat dengan zaman dahulu kala. Iya, terima kasih banyak Pak Asadi ya. Iya, eh, ya memang apa yang dilakukan Pak Asadi kalau saya mengatakan sudah sangat cocok sebenarnya dengan konteks pondok pesantrennya ya. Ini menurut saya pribadi ya Pak ya. Yang kemudian kalau misalnya jika diubah maka dari itu pertanyaannya apakah perlu diubah? Kadang-kadang manusia kalau nanti jujur ya Bapak Ibu semuanya ketika saya melihat 20 tahun yang lalu learning style saya mungkin bukan seperti ini. 20 tahun yang lalu ya. Tapi kemudian ketika zaman sekarang ketika saya sudah umur segini misalnya yang kemudian saya melihat ya ternyata learning style saya berubah. Ya. Ternyata semakin tua semakin pengennya duduk saja misalnya seperti itu atau tidak mau bergerak misalnya itu juga bisa kinestetiknya menurun tapi visualnya yang naik bisa jadi atau auditori visualnya lebih naik dan kinestetiknya menurun bisa jadi akan seperti itu dan kemudian yang kita butuhkan sebenarnya adalah lebih pada kembali lagi kalau kita bicara mengenai personal individual change atau personal change inovasi yang berusaha kita gunakan sebenarnya apapun inovasi yang Bapak Ibu gunakan misalnya yang pada akhirnya memang niatnya tadi kita bicara mengenai outcomes. Outcomes-nya untuk apa sih sebenarnya? Untuk murid, untuk diri kita sendiri, atau untuk sekolah? Untuk apa? Kalau misalnya dilakukan oleh Bu Putu, Pak Asadi, Bu Wiwin misalnya, semuanya memiliki outcome yang berbeda-beda. Semuanya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang kadang-kadang saya ingin mengakomodasi anak yang berkebutuhan khusus deh misalnya. Ya sudah, enggak apa-apa. Sekali ini saya mengakomodasi anak berkebutuhan khusus, tujuannya akan saya ubah. Tapi di sisi yang lain, inovasi saya melakukan perubahan seperti ini. Tapi kemudian ketika saya ingin mengakomodasi semuanya, ya saya tidak bisa mengikuti anak yang ini lagi. Seperti itu. Ya memang susahnya seperti itu memang. Ya, that's the challenge. Once again, this is a challenge. Maka dari itu, kalau misalnya apa yang Bapak Ibu pikirkan, misalnya jika memang kita harus mengubah our learning style bahkan ketika saya merasa boleh, apakah saya harus masuk ke visual? Saya ketika zaman Zoom seperti ini, ketika masuk masa pandemi, saya masuk visual itu susah. Ya, saya masuk visual itu yang sangat susah. Padahal sekarang sudah mulai terbiasa, tapi kemudian dulu awal-awal masuk pandemi itu susah bagi saya untuk masuk visual karena saya orangnya kinestetik dan auditori yang kemudian pada akhirnya ya itu harus banyak kegiatan, harus banyak apa dan sebagainya. Sedangkan di sisi yang lain ketika kita sudah Zoom ya harus duduk tenang ya, tidak ngapa-ngapain. Iya, saya sekali lagi ini tidak perlu dijawab di sini ya. So, sebagai conclusion sedikit implikasinya memang adalah kalau kita bicara mengenai learning style, nah sedikit learning style yang berbeda daripada auditori dan lain sebagainya, ini adalah learning style yang juga bisa dipelajari Bapak Ibu, Kolb's 1984 ini, ya. Kita bicara mengenai cycle pada akhirnya, bahwa jika ingin kadang-kadang kita berusaha untuk mengakomodasi semuanya. Tadi Pak Kusen juga bercerita bahwa ini sudah pernah dilakukan. Mungkin suatu saat Pak Kusen boleh share dengan teman-teman di grup, ya. Apa yang sudah pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini, ya, Kolb's di sini ya. Bahwa ya memang pengajaran itu harus ada cycle-nya, awalnya mungkin dari mana, bisa jadi reflektif dulu, bisa jadi dari abstrak dulu, bisa jadi terserah semuanya. Karena kita berusaha untuk mengajak semua anak merasakan proses ini. Dan kemudian kita juga melihat kira-kira anak-anak, tidak semua anak pasti nyaman di satu sisi saja. Seperti itu. Dan saya pribadi juga ketika misalnya saya mengenal diri sendiri, oh ternyata saya orangnya reflective observation sebenarnya. Lebih banyak di sini. Walaupun tentu saja concrete experience juga ternyata saya butuhkan. Ya, ternyata walaupun active implementation juga saya butuhkan juga. Yang pada akhirnya semua circle ini harus digunakan walaupun tidak dalam satu hari, dalam satu lesson plan. Di sini. Karena memang disinilah yang kemudian kita berusaha untuk menemukan bagaimana sih planning yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, yang activities-nya tadi saya belajar banyak dari Bapak Ibu. Activities yang didesain memang pada akhirnya berusaha untuk memberikan kesempatan untuk bagi mahasiswa, bagi murid dengan to engage in manner that suits them best, yang paling baik buat mereka. Situasinya di mana? Pondok pesantren, SD, mahasiswa, SMA misalnya. Ya. Kemudian individuals can be helped to learn more effectively by identification misalnya. Mereka learning style-nya cocoknya di mana?
Maka dari itu betullah experiential learning cycle di sini lebih cocok gimana? Ideally, memang secara ideal, activities and materials should be developed in ways that draw abilities from each stage. Semua stage harus ada, mau dari yang mohon maaf saya kembali lagi, dari yang reflective observation misalnya, kemudian dari berputar ke abstract conceptualization, berputar ke active experimentation, berputar juga kembali ke concrete experience di sini. Di situ. Oke. Itu conclusion saya. Jika ada pertanyaan atau saya berikan waktu untuk tanya dan jawab. Baik, Bapak Ibu silahkan. Kita sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Jika Bapak Ibu mungkin malu silahkan ajukan pertanyaan via kolom meeting chat. Dipersilahkan. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, tapi tadi belum sempat atau masih berpikir dan sekarang sudah percaya diri untuk jawabannya, silahkan Bapak Ibu. Iya, mungkin sambil menunggu ada yang ada yang bertanya mungkin saya juga ingin sedikit share referensi ya, referensinya ada nanti juga di PDF-nya yang di-share dengan oleh panitia. Silakan diklik, tinggal di-scan QR Kris-nya di sini. Kris? Bayar dong. QR-nya boleh di-scan. Yang kemudian pada akhirnya silahkan ada beberapa list PDF bisa di-download sendiri. Beberapa link internet juga ada dalam slide ini. Saya yakin slide ini juga nanti akan di-share oleh panitia juga. Ya, saya juga ya tadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat saya suka dengan Bitly, saya belajar Bitly menggunakan Bitly karena mahasiswa atau kadang-kadang ya tinggal menggunakan handphone, tinggal scan gitu saja. Misalnya mereka langsung pergi ke link yang mana misalnya. Saya banyak menggunakan Bitly juga. Kemudian kalau ini bicara mengenai teknologi ya, karena kita bicara teknologi. Kemudian kalau misalnya Trisider tadi lebih pada diskusi, tapi diskusi karena memang kelas kita bukan kelas diskusi. Kalau misalnya diskusi di kelas kan kita bisa ngobrol bertanya bareng-bareng misalnya. Tapi kalau Trisider lebih pada misalnya saya berikan waktu 2 minggu untuk berpikir, misalnya silakan menjawab di dengan Trisider itu juga enggak apa-apa. Tadi ada beberapa link yang saya berikan, trisider.com itu gratis. Hanya saja kalau gratis itu biasanya waktu batasnya cuma 2 minggu. Bapak Ibu kalau misalnya ingin menyimpannya, silakan di screenshot misalnya hasil-hasil jawaban murid, mahasiswa, teman-teman yang lain misalnya itu juga bisa digunakan. Semacam e-learning tapi ya e-learning yang gratis. Terus kemudian eh, apa lagi ya? Iya, jika ada pertanyaan, mohon ada pertanyaankah di sini? Iya. How can combining innovative teaching methods and enhance students' engagement for learning outcomes while also the diverse needs of need? Ini pertanyaan yang lumayan susah ini. Bapak Bapak Ahamka atau Ibu di sini? Ya. Iya, kalau sekarang kita melihat tujuannya dulu. Kalau di sini saya melihatnya dari kalimat ini adalah tujuannya mau kemana? Kita bicara mengenai improving learning outcomes. Ya, apakah learning outcomes-nya itu, contohnya tadi yang diceritakan oleh Bapak, maaf tadi saya lupa, Bapak Asadi ya, Bapak Asadi tadi yang bicara mengenai bahwa kalau dalam pengajaran bahasa sebenarnya ya kita nggak perlu mengajar banyak-banyak sebenarnya.
Walaupun tentu saja kurikulum, susahnya adalah kurikulum kita ini, ya misalnya kurikulumnya harus mengajarkan A, B, C, D, E misalnya. Padahal murid-murid kita mungkin tidak mampu sampai ke situ. Ya, so ada kalau memang kita terpaksa pada akhirnya menggunakan digital tools, ya kalau digital tools di beberapa untuk kelas-kelas atau sekolah-sekolah yang bisa menggunakan digital tools, internet lancar, alhamdulillah itu bisa sangat diverse needs-nya bisa terbutuhkan. Misalnya kalau misalnya mereka harus laporan, contohnya misalnya, laporannya harus bikin TikTok misalnya, laporannya harus menggunakan YouTube misalnya seperti itu. Ya, tergantung bagaimana sekolahnya. Tapi di sisi yang lain, banyak sekolah yang lain yang pada akhirnya masih tidak bisa menggunakan digital tools di sini. Bahkan di daerah Malang pun, kalau saya melihatnya, Malang pun kalau mungkin beberapa daerah di luar kabupaten, di Kabupaten Malang ya, yang kemudian bahkan internet saja masih susah misalnya. Yang pada akhirnya, kalau misalnya untuk menggunakan, kalau kita pada akhirnya keterbatasan kita untuk menggunakan ini, ya mungkin saya pribadi sebagai guru, bayangan saya adalah saya berusaha untuk mencari teman, network, ya, cari network. Saya harus cari network nih, network apa, network organisasi mahasiswa kah misalnya. Mereka mau nggak datang ke kampus, ke sekolahku untuk mengajarkan sesuatu misalnya. Atau saya minta bantuan dari guru-guru yang lain misalnya. So, apalagi bicara mengenai learning outcomes dan engagement, ini ada dua hal yang berbeda, Bapak ya. Kalau kita bicara student engagement and improving learning outcomes, ini menjadi dua hal yang berbeda. Fokusnya, kalau misalnya bicara learning engagement saja misalnya, kalau Zoom saja seperti ini, engagementnya pasti kurang, sangat kurang. Ya. Sedangkan kalau learning outcomes mungkin akan lebih tercapai, bisa jadi kalau kita bicara Zoom. Karena mungkin untuk anak-anak yang memang lebih fokus atau Bapak Ibu yang mungkin karena sibuk pekerjaan yang kemudian pada akhirnya oke, tujuannya adalah belajar sendiri, mengerjakan sendiri, masih bisa dilakukan sendiri, enggak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya dengan anak-anak yang mereka harus kita kontrol misalnya. Ya, kalau diverse need-nya di sini. Karena ada anak-anak yang itu tadi menurut dari kelasnya Bu Wiwin tadi misalnya bahwa anak ini harus karena dia sangat kinestetik misalnya. Kalau saya dengan anak sangat kinestetik itu biasanya ngomong dengan orang tuanya, Pak Bu sarapannya jangan banyak gulanya ya hari ini ya, supaya anaknya tidak terlalu aktif bisa jadi ya, walaupun itu sebenarnya buruk juga sebenarnya. Tapi di sisi yang lain keaktifan anak itu juga kadang-kadang dari asupan gula, asupan kalori. Tapi di sisi yang lain memang pada akhirnya kita ya itu tadi memang harus mau mengubah hari ini kita seperti apa. Tanpa digital tools pun misalnya kita masih bisa menggunakan banyak hal berinovasi sebenarnya. Tergantung mau fokus di mana, engagement dulu atau outcomes dulu. Kalau misalnya mau outcomes dulu, misalnya learning outcomes-nya adalah anak-anak bisa mengucapkan, kalau saya dulu belajar mengajar anak SD itu misalnya, oke, so kalau ketemu dengan guru harus mengucapkan good morning misalnya. Untuk mengingat anak, mengajarkan anak mengucapkan good morning saja, ya itu menunggu beberapa hari, menunggu beberapa bulan bisa jadi. Ya. Tapi itu ketika itu sudah terjadi, berarti learning outcomes-nya sudah ada. Ya, karena untuk anak SD. Tapi kalau misalnya untuk anak SD kelas 6 misalnya, ya, kemudian mereka harus mengejar ujian misalnya ya. Learning outcomes-nya adalah lebih bagaimana mengerti reading, mengerti apa, kembali lagi tergantung dengan kelasnya. Terus bagaimana dengan student engagement-nya? Kalau di kelas ya tentu saja bagaimana keaktifan kita untuk mengajak anak-anak berdiskusi jika memang anak-anaknya sudah bisa diajak berdiskusi untuk mungkin kelas 6, kelas SMP, SMA misalnya, anak-anak kita bisa melakukan. Kalian sebenarnya ingin belajar apa sih misalnya? Atau bahkan untuk SMA zaman sekarang misalnya kelas sudah mulai diarahkan. Kamu ingin jadi apa? Ya. Maka kalau kamu ingin jadi seorang diplomat misalnya, maka mata pelajaran yang harus kamu ambil adalah ini. Kamu harus masuk kelas ini. Seperti itu. Ya, seperti itu yang pada akhirnya memang ketika di kelas ya memang kita akan menyesuaikan dengan tema hal-hal yang diajarkan sesuai dengan kurikulum tersebut yang kemudian ya dan apa ya motivasi anak-anak juga sih sebenarnya ini juga menjadi hal yang tantangan saya kira Pak
atau Ibu ya, Pak Hamka yang bertanya di sini. Seperti itu. Ya, mohon maaf kalau misalnya saya tidak terlalu banyak menjawab pertanyaan Bapak kalau misalnya, karena dua hal yang berbeda. Ini kita bicara mengenai student engagement dan learning outcomes, sedangkan ya diverse needs of learners di sini yang kemudian pada ini kita yang harus bisa memetakan. Saya pribadi yang harus bisa memetakan. Saya mengajar semester berapa? Ya, kurikulumnya mengatakan seperti apa? Inovasi yang bisa saya gunakan apa? Di situ dulu, ya, untuk bisa diverse-nya baru saya melakukan evaluasi. Oh, ternyata ada anak-anak yang belum sampai. Minggu berikutnya akan saya ubah lagi, saya bisa mengulang hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Apakah harus menggunakan digital tools? Tergantung konteksnya, Bapak. Kalau misalnya saya menggunakan Tricider, ya memang kalau mata kuliah, contohnya semester ini saya mengajarkan mata kuliah project proposal writing misalnya, ya mereka harus mengetik, mereka harus saya bisa menggunakan Tricider. Tapi kalau mereka harus presentasi, saya tidak harus menggunakan. Kalau alhamdulillahnya, kalau misalnya ada kelas, kita bisa ketemu di kelas, ya mereka harus presentasi di kelas. Seperti itu. That's a student engagement. Then that's kembali lagi change dan inovasi di sini sekarang tujuannya kemana? Untuk diri sendiri atau untuk murid atau apa? Itu adalah semua tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Di situ semoga menjawab. Saya kembalikan kepada Mas Kakak. Baik, Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan 2:30 lewat 9. Dengan ini sesi keempat untuk pertemuan Teacher Virtual Academy kami cukupkan. Terima kasih kepada pemateri kita di siang hari ini, Bapak Kiki. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan di siang hari ini, saya harap Bapak Ibu semua bisa on cam terlebih dahulu. Kita adakan dokumentasi sekali lagi, Bapak Ibu, silakan. Baik, untuk dokumentasi seperti biasa saya akan bunyikan jargon kita untuk acara ini. Teacher Virtual Academy, Bapak Ibu bisa mengikuti dengan menjawab Be Smart. Jangan lupa. Baik, langsung saja. Teacher Virtual Academy, Be smart. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri acara di siang hari ini, saya persilakan kepada Bapak Kikim untuk menyampaikan closing remarks. Silakan Bapak. Ya, so saya lebih banyak memotivasi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, untuk selalu belajar. Saya juga memotivasi diri saya sendiri juga bahwa bahwa ilmu itu tidak terbatas, sangat luas sekali ya. Saya belajar, kalau saya ketemu dengan Bapak Ibu, saya pasti belajar banyak dengan Bapak Ibu. Ya, silahkan share tadi ada sebuah di PDF yang nanti akan diberikan oleh panitia ya, di halaman terakhir itu ada sebuah Tricider lagi, kembali lagi. Silahkan boleh bertanya, boleh mengikuti anjuran saya. Itu ada sebuah anjuran di mana Bapak Ibu saya minta kalau misalnya melakukan sebuah inovasi di share dong di sosial media misalnya, yang kemudian boleh tag Instagram saya. Di situ juga saya tuliskan Instagram saya, yang kemudian boleh di tag, kemudian mungkin bisa jadi saya repost ya. Kalau misalnya merasa kurang percaya diri, nah saya kurang percaya diri untuk melakukan inovasi, start from yourself. Kembali lagi, change always start from yourself. Perubahan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita mengubah apa? Mengubah sikap, mengubah perspektif, mengubah banyak hal. Jadi dari diri sendiri, start from yourself. Dan dari situlah yang kemudian pada akhirnya kita bisa mengubah banyak orang sebenarnya. Dengan kita bisa memberikan yang baik-baik, khususnya ya perubahan yang baik juga untuk orang lain. Seperti itu dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf jika terganggu dengan suara orang pukul-pukul misalnya tadi benar-benar persis di belakang saya di ruangan sebelah.
Terima kasih banyak. Saya kembali lagi ke Mas Kakak. Baik, terima kasih Bapak Kiki atas closing remarks yang sudah disampaikan. Dan perlu saya beritahukan kepada Bapak Ibu semua, dikarenakan website Hilo masih sedang dalam masalah teknis, untuk absensi khusus di pertemuan hari ini, Bapak Ibu bisa akses lewat link Google Form yang sudah dibagikan di kolom chat atau nantinya akan di-share via WhatsApp group Bapak Ibu. Silahkan diisi dengan deadline malam ini Bapak Ibu, silahkan diisi. Baik, terima kasih. Saya Kakak Rian Givari mohon maaf atas salah ucap dan salah kata di siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan di siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.